Gua Ujar Samania. Video kali ini saya akan membahas 5 kebiasaan kecil yang dapat membuat hidup kalian bisa jauh menjadi lebih baik. Kira-kira kebiasaan apa saja yang gua maksud? Lanjut terus. Kebiasaan pertama, tentukan prioritas. Pernah nggak kalian merasa ketika kalian bekerja ataupun belajar dengan waktu yang lama, tapi kalian nggak mendapatkan hasil yang nggak sepadan? Kalian merasa seakan-akan skill ataupun kompetensi yang kalian miliki itu masih belum cukup. Atau mungkin sebenarnya nggak ada yang salah dari diri kalian. Kalian sudah memiliki skill dan kompetensi yang baik, tapi yang membuat hasilnya nggak sepadan, yaitu karena kalian belum memprioritaskan mana hal yang harus didahulukan dan mana hal yang bisa nanti-nanti. Ada salah satu kutipan dari Stephen Alcroppy, yang mana dia merupakan penulis dari buku Seven Habits of Highly Effective Person, yang menyatakan, bila kalian ingin jadi seorang yang efektif, kuncinya bukan memprioritaskan hal-hal yang ada di jadwal kalian, tapi menjadwalkan hal yang kalian paling prioritaskan. Kalau semua hal itu kita jadikan prioritas, itu namanya kita nggak punya prioritas. Karena semua hal di hidup ini nggak bisa kita prioritasin. Sehari waktu kita hanya 24 jam. Dan waktu kita melakukan aktivitas mungkin sekitar 12 jam. Jadi, kalau semua hal itu kita prioritaskan, yang terjadi apa? Waktu kita nggak bakal cukup, dan yang kedua energi juga nggak memadai. Kesibukan setiap hari itu terkadang membuat kita sulit untuk berhenti sejenak, refleksi, dan memilih mana yang prioritas dan mana yang bukan. Dan ketika kita nggak menentukan prioritas, kita merasa kok waktu cepet banget ya. Kok udah weekend lagi aja ya. Kok udah mau awal tahun aja ya. Kok udah mau lebaran aja ya. Dan saat kita bercermin ke diri kita ngerasa, gue ngapain aja selama ini? Kok hidup gue gini-gini aja? Bila kalian merasa yang terjadi seperti itu, mungkin terlalu banyak hal yang kalian prioritaskan. Ada salah satu kutipan dari James Collins, yang mana ia adalah salah satu konsultan bisnis termuka di dunia, yang menyatakan bila kalian memiliki lebih dari tiga prioritas, itu tandanya kalian tidak memiliki prioritas. So, bila kalian ingin merubah hidup kalian, mulai dari sekarang tentukan prioritas kalian, dan pesan gue jangan terlalu banyak. Kebiasaan kedua adalah istirahat sejenak. Mungkin banyak dari kita berpikir semakin lama kita bekerja ataupun belajar tanpa memberikan waktu istirahat sedikit pun, itu akan membuat diri kita semakin produktif. Ternyata enggak, bro. Ada salah satu penelitian yang berasal dari Journal of Medicine, itu menyatakan ketika kita dihadapkan dengan tugas yang panjang seperti belajar sebelum ujian akhir, ada baiknya kita melakukan istirahat sejenak, karena hal tersebut akan membantu kita untuk tetap fokus. Istirahat sejenak ketika kalian bekerja ataupun belajar nggak membuat diri kalian tertinggal di belakang. Malah, hal tersebut akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas lebih cepat dengan waktu yang jauh lebih singkat. Penelitian lain juga menunjukkan ternyata ketika kita istirahat beberapa menit dari pekerjaan kita, itu akan meningkatkan produktivitas kita. Istirahat sejenak yang dimaksud di sini, bro, bukan harus tidur siang berjam-jam ataupun nonton drakor terus-terusan. Tapi istirahat sejenak yang gue maksud di sini, mungkin ketika lo bekerja, lo bisa cuma mengambil air minum atau mengobrol sama teman sekitar, atau lo cuma melihat pemandangan luar. Ketika kalian melakukan aktivitas dan istirahat beberapa menit, dan kemudian melanjutkan kembali untuk melakukan aktivitas, itu akan membuat diri kalian lebih produktif. Kemampuan kita fokus itu terbatas. Layaknya baterai handphone. Ya kalau nggak dicas, handphonenya ujung-ujungnya bakal mati. Nah, sama kayak pikiran kita. Bila pikiran ini kita gunakan terus-menerus dan nggak dikasih waktu untuk istirahat sedikit pun, yang ada kita malah jadi stres dan membuat pekerjaan kita jauh lebih lama. Kebiasaan ketiga adalah berhenti multitasking. Multitasking yang dimaksud di sini adalah ketika melakukan dua aktivitas berbeda di waktu bersamaan. Kayak misalnya gini, gue lagi ngomong di depan kamera, tapi di sisi lain gue sambil scrolling sosial media. Gue lagi belajar, tapi sambil dengerin temen gue curhat. Nah, ini yang gue sebut dengan multitasking. Kenapa gue suruh kalian untuk berhenti? Karena beberapa penelitian ini menemukan bahwa multitasking akan menghambat produktivitas kita. Bahkan, ada penelitian lain yang menemukan murid yang
melakukan multitasking selama di kelas itu akan mendapatkan nilai yang lebih rendah. Otak kita dibentuk bukan untuk multitasking. Ketika seseorang berpikir mereka dapat multitasking, sebenarnya hal yang mereka lakukan itu adalah berpindah dari satu tugas ke tugas lain secara cepat. Dan itu menyebabkan cognitive cost. Cognitive cost itu adalah efek negatif yang didapat dari multitasking. Salah satu efeknya adalah menurunkan efisiensi kita dalam bekerja, menurunkan produktivitas kita dalam bekerja, dan menurunkan performance kita ketika bekerja. Jadi, semakin kalian mencoba untuk multitasking, maka semakin lama juga kalian akan menyelesaikan tugas dengan hasil yang juga buruk. So, bila kalian ingin merubah hidup kalian, pesan gua berhentilah melakukan multitasking dan fokus sama satu hal yang sedang kalian lakukan di depan kalian. Kebiasaan keempat adalah membaca. Kebiasaan membaca ini sangat berdampak besar dalam kehidupan gua. Entah itu ketika gua menulis artikel, membuat konten, ataupun mengambil keputusan yang tepat di hidup gua, yang sangat dipengaruhi oleh buku-buku ataupun artikel yang gua baca. Gue merasa ketika gue banyak membaca, gue mampu melihat permasalahan dengan menggunakan sudut pandang si penulis. Ada salah satu buku yang ditulis oleh Susan Cain, yang mana judulnya itu adalah Quiet. Buku ini gue rekomendasikan untuk kalian yang memang ingin introvert. Jadi di buku ini banyak bercerita tokoh-tokoh introvert besar di dunia adalah salah satu Steve Wozniak. Jadi untuk kalian belum tahu ini siapa, Steve menyatakan dia merancang isi pertama kalinya bukan pada saat dirinya bekerja dengan tim, tapi saat dirinya bekerja seorang diri. Menurut dia, penemuan besar di dunia yang membutuhkan tingkat kreativitas tinggi itu cuma dapat terwujud ketika orang tersebut bekerja seorang diri tanpa ada gangguan yang ada di sekitarnya. Ini yang membuat gue bertanya, kenapa ketika gue menulis artikel di coffee shop itu rasanya sulit banget. Kenapa? Pada saat gue pengen memberikan solusi di depan tim gue, itu juga berasa banget kayak seakan-akan sulit banget. Ternyata bro, memang gue sadar kebanyakan introvert itu mereka akan jauh lebih kreatif dan akan jauh lebih nyaman ketika dirinya bekerja seorang diri. Salah satunya gue. Nah, ini yang gue maksud dengan dan intinya membaca buku. Yang mana membaca buku tidak hanya akan membuat kita pintar, meningkatkan kualitas hidup kita ataupun kreativitas kita, tapi membaca buku itu dapat membantu kita untuk lebih kenal sama diri kita sendiri. Oke, sekian dari gua 4 pernyataan ini.